Selamat datang di dalam tahun 2024 dan di minggu pertama, hari minggu yang pertama, ibadah kita yang pertama di awal tahun ini, saya ingin mengajak kepada saudara untuk bisa merenungkan ada satu hal yang saya rasa sangat penting untuk kita bisa memulai tahun ini dengan benar, dengan baik di dalam Tuhan. Memang belum menjadi pembahasan tema kita karena minggu depan saya akan membahas mengenai tema kita selama tahun 2024 ini. Tetapi saya memulai hari ini dengan satu hal yang menurut saya penting, yaitu diperkuat dalam iman. Itu tema saya ya untuk kita pada hari ini memulai tahun ini. Diperkuat dalam iman. Saya mau bicara mengenai iman. Karena kita berjalan dari satu iman kepada iman. Because life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Maka perjalanan kita seharusnya perjalanan dari satu iman kepada iman yang berikutnya. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Kita berjalan dari satu tempat di mana mungkin kita kelas 1 SD, kita naik ke kelas 2 SD. Dari 2 SD kita naik ke kelas 3 SD dan terus demikian. Dan kita mau berjalan semakin hari semakin maju, semakin hari semakin kuat, semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Sekali lagi semakin dekat dengan Tuhan bukan cuma sekedar di dalam dunia ini, tetapi sesungguhnya hidup kita setiap hari ini semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan surga. Siapa yang mau masuk surga? Jangan pura-pura nih ya. Saya tanya, ini pertanyaannya Batman memang jebakan ini. Siapa yang mau cepat-cepat masuk surga? Ada juga angkat tangan. Ya biasanya kalau cepat-cepat masuk surga tuh antara dua. Memang cinta Tuhan atau memang desperate hidup dalam dunia. Tapi saya yakin kalau di GSI Bethlehem yang cepat-cepat masuk surga karena cinta Tuhan. Bukan karena desperate. Ya, jadi kita tuh sedang mendekati sebenarnya semakin dekat dengan Tuhan. Ya betul. Hari kita semakin hari semakin panjang, lalu umur kita semakin hari semakin tua, ya bukan semakin tua, sebenarnya semakin senior, ya kan? Dan tapi kehidupan kita harusnya semakin kuat. Dan dalam perjalanan itu kita membutuhkan iman, saudara. Kita membutuhkan iman. Apa yang dimaksudkan dengan iman? Dan saya mau kita bahas ini bersama-sama. By the way, sebelum saya lanjutkan, ibadah kita nanti setiap minggu udah nggak lagi live streaming ya, saudara ya. Jadi ibadah online-nya tetap ada, tetapi itu adalah hasil rekaman. Tapi saya yakinkan buat saudara bahwa walaupun itu rekaman, tetapi tetap khotbahnya sama, esensinya sama, pujiannya sama, tetapi memang jadi direkam, jadi nggak live streaming seperti biasanya kita lakukan. Nah, hari ini saya ingin membahas dengan memulai dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Bicara tentang iman. Sudah siap untuk firman? Yang siap untuk firman katakan amin. Ya, Ibrani pasal yang 11 ayatnya yang pertama. Iman, baca bersama ya. 1, 2, 3. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada dua unsur. Yang pertama adalah apa yang kita harapkan dan apa yang menjadi bukti. Nah, saya mau bahas ini buat saudara. Tapi nanti saya tutup dengan satu cerita yang akan menolong kita semua untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam beriman kepada Dia. Nah, saya mulai dengan ini, sudah ada harapan. Apakah kita punya harapan? Apakah kita tahu apa yang kita harapkan? Kalau dulu ada iklan, saya nggak usah sebut iklannya apa, tetapi ku tahu apa yang ku mau. Nah, kalau saudara ingat iklan itu pasti saudara akan bayang langsung gambarnya. Kalau saudara yang ngerti iklan atau tahu ikutin iklan, ku tahu apa yang ku mau. Nah, banyak orang nggak tahu apa yang dia mau. Banyak orang ada yang nggak tahu apa yang dia harapkan. Sebenarnya saya ini mengharapin apa sih gitu. Tapi tahu atau nggak tahu, sadar atau enggak, setiap kita itu hidup dalam pengharapan. Nah, ada satu survei, saya juga nggak tahu ini surveinya siapa yang buat, tetapi ada survei yang mengatakan seperti ini dan most likely saya bisa memahami dan saya bisa ngerti. Maksudnya saya bisa, iya juga, betul juga nih. Nah, saya bagikan buat saudara. Ada survei yang katakan gini, manusia masih dapat hidup tanpa makan selama 40 hari. Jadi manusia masih bisa hidup tanpa makan selama 40 hari. Yesus doa puasa, ya dia berpuasa selama 40 hari. Tapi dia juga minum, saudara. Jadi dia nggak cuman, ya dia nggak puasa makan minum, tapi dia minum saja. Tapi dia tidak makan selama 40 hari. Dan 40 hari itu dia bisa bertahan hidup. Nah ada orang-orang yang memang bisa bertahan hidup sampai panjang, tapi 40 hari nggak makan, itu masih kuat. Cuma lewat dari itu kemungkinan dia akan menjadi merosot, sakit, ada yang rusak di bagian tubuhnya dan dia mulai menuju kepada kematian atau dying. Jadi manusia masih bisa hidup tanpa makan selama 40 hari. Nah, manusia juga masih bisa hidup
tanpa minum selama 4 hari. Kalau nggak minum 4 hari masih bisa kuat, tapi setelah 4 hari dehidrasi. Itu akan kehabisan cairan dalam tubuhnya dan dia bisa mati. Lalu manusia juga dapat hidup dalam air, menyelam dalam air selama 4 menit. Saya nggak tahu ada yang bisa lebih atau enggak ya. Tapi kalau saudara bisa lebih diam di dalam air selama 4 menit, saudara hebat. Tapi biasanya katanya ini manusia nggak bisa hidup lebih lama dari 4 menit kalau dia ada di dalam air. Tapi manusia tidak dapat hidup tanpa harapan bahkan selama 4 detik. Jadi manusia, kita nih manusia yang hidup dengan harapan sih sebenarnya saudara. Dan tanpa harapan selama 4 detik, hidup kita bisa mati. Saya bisa bayangkan, jadi our life full of expectation, our life, hidup kita ini penuh dengan hope, penuh dengan harapan. Terus terang tadi bangun pagi-pagi, saudara mengharapkan apa waktu saudara bangun pagi? Saya tadi bicara di umum yang pertama waktu saya bangun pagi tadi, tentu saja ada banyak harapan dalam pikiran saya. Hari ini saya akan khotbah, saya udah persiapkan khotbah dan biar khotbah ini memberkati. Saya berdoa Tuhan, saya mengharapkan hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kita. Dan semua jemaat termasuk saya diberkati oleh pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Itu pengharapan saya bangun pagi, salah satunya. Yang kedua harapan saya bangun pagi tadi apa? Saya bisa makan bubur ayam pakai cakwe di depan. Ngelihat cakwe di depan, wah itu kepikiran, wah cakwe. Wah saya mau bangun pagi, karena saya mau makan cakwe. Saudara, apa harapan saudara? Itulah yang membuat saudara hidup sampai hari ini. Sudah bersama dengan saya? Coba sentuh dulu teman sebelah kiri kanan ini katakan, kamu lagi ngarepin apa setelah ibadah ini? Nah itu dia saudara. Dan itulah yang menyebabkan, salah satunya kenapa kita hidup. Karena ada harapan. Karena ada sesuatu yang kita, ada ekspektasi yang kita taruh. Ada sesuatu yang kita mau dapatkan di depan kita. Apa yang menyebabkan seorang ibu, seorang mama sabar menanggung bayinya. Mengandung dan menanggung bayi dalam perutnya selama 9 bulan. Dan terus dia bertahan. Sakit, aduh gak enak, gak nyaman, pusing-pusing. Dia tahanin terus. 9 bulan ditahanin. Saudara kalau bawa ransel, saya gak tahu sih kalau ibu-ibu, kalau hamil tuh berapa kilo biasanya di perut? 3-4 kilo lah ya. Ya 3-4 kilo bawa di perut, saudara bisa bayangin gak? 3-4 kilo bawa di perut, 9 bulan. Nah sekarang saudara taruh di sini beban saudara. Beban dalam ini saudara 3-4 kilo dalam perut saudara. Mandi di bawah, tidur di bawah, makan di bawah, pergi kemana aja di bawah. Mau naik bus di bawah, kerja di bawah. Di bawah setiap hari, 9 bulan saudara bisa bayangin. Carry sesuatu yang belum tentu, masukkan saya kalau saya bilang belum tentu karena belum dilihat kan. Tapi dia harapkan sesuatu dari sini, 9 bulan saya akan punya anak. Itu harapan yang bisa membuat seorang ibu bertahan untuk apapun kesulitannya saya akan jaga ini baik-baik. Itu harapan saudara. Bagaimana dengan ada seorang ayah yang bertahan waktu dia usaha, waktu dia bisnis, kerja agar dapat menyekolahkan anaknya. Dia berpikir bahwa anak saya harus jadi orang, itu harapannya. Anak saya harus, ya tentu aja jadi orang ya udah jadi orang. Anak saya harus jadi sesuatu, anak saya harus mencapai sesuatu. Saya punya cita-cita buat anak saya punya cita-cita. Dan biar dia di sekolah dengan baik dan gimana dia bisa sekolah dengan baik. Saya harus cari uang, dia kerja pagi siang malam dengan betul-betul kecapean. Bahkan dia mungkin dihina sama orang, mungkin dia difitnah sama orang, dia ditekan sama bosnya. Dia tahanin, betul-betul dia tahanin. Kenapa dia bisa bertahan? Karena ada harapan. Coba saudara bayangkan sekarang, apa yang menyebabkan seorang berobat ke sana kemari. Dokter ini dicoba, dokter sana dicoba, sampai akhirnya uangnya habis. Sampai dia harus jual hartanya, dia harus jual mobil, dia harus jual rumah. Hanya untuk berobat dengan apa? Dengan alasan satu, saya mau sembuh. Harapannya ada saudara. Well, kiri kanan saudara bilang ini adalah firman Tuhan buat kita, jangan tidur. Ayo, toel dulu sebentar. Karena kalau ada yang tidur dari depan ini pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Saya bisa lihat saudara yang tidur. Karena ini waktunya buat firman Tuhan. Tapi gak apa-apa, kalau saudara tidur dalam hadirat Tuhan, bagus. Di rumah gak bisa tidur, pastor. Datang ke gereja, pasti tidur. Oke, baik. Nah, datang ke gereja juga supaya apa? Bisa tidur, itu harapan. Tuhan, akhirnya saya bisa tidur di gereja. Saudara, gak banyak orang bisa tidur dimanapun. Jadi saudara mengucap syukurlah kalau saudara bisa tidur di tempat keramaian. Mengucap syukur.
Jadi sekali lagi kalau ada yang tidur, tepuk sebentar, tahanin dulu ngantuknya, dengar firman Tuhan dulu bentar. Oke. Kenapa ada begitu banyak orang yang bikin surat lamaran? Puluhan surat lamaran, wah dia ketik, dia tulis bahkan dia kirim kemana-kemana. Kenapa? Harapin supaya bisa dapat kerjaan. Kenapa ada begitu banyak anak mahasiswa yang tidur sampai pagi, bukan karena main game online. Tidur sampai pagi mempersiapkan karena ada ujian besok. Saya tidur, kurang tidurnya, ngantuk-ngantuk ditahanin. Kenapa? Karena saya harus harapannya bisa lulus ujian. Paling tidak saya mengharapkan waktu saya lihat soalnya, saya ngerti apa soalnya. Karena ada banyak orang yang begitu lihat soal, nggak ngerti soalnya. Itu stres tuh saudara. Jadi dia harus belajar, dia harus paksa dirinya. Bangun pagi-pagi walaupun hujan, masih ngantuk gitu. Aduh mesti berangkat ke Jakarta, dan lain sebagainya. Saudara bisa tuliskan berbagai macam alasan kenapa saudara bisa bertahan. Karena satu, saudara punya satu pengharapan. Penting punya pengharapan itu. Nah sekarang inti dari pembacaan kita itu adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita harapkan itu bukan iman. Tapi iman itu adalah dasarnya. Landasannya, fondasinya. Kalau landasannya nggak kuat, apapun yang dibangun di atasnya gampang rubuh. Jadi sama dengan harapan kita. Saudara mungkin punya pengharapan, saudara mungkin punya cita-cita. Dan cita-cita saudara katakan, wah ini kuat banget, harapan saya kuat banget, ekspektasi saya besar banget. Bagus. Tapi sebesar apa ekspektasi saudara ditentukan dengan sekuat apa landasannya. Semakin kuat harapan saudara, semakin besar usaha yang saudara akan lakukan untuk mencapai harapan saudara. Tetapi bagaimana harapannya bisa semakin kuat, bagaimana harapannya bisa semakin besar, tergantung dari di mana harapan itu dibangun. Dasarnya apa? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi yang pertama harus kita punya harapan dulu. Kalau kita udah punya harapan sekarang, apa dasarnya? Apa fondasinya? Sama seperti Yesus katakan, dia mengajar orang yang kuat itu adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu katanya. Ya rumah yang kuat didirikan di atas batu karang. Pada saat badai datang, ombak datang, pada saat mungkin badai datang, hujan deras datang, banjir datang. Rumah itu tetap kuat karena didirikan di atas dasar batu karang. Tapi sementara ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dua-duanya bisa kebangun, rumahnya di atasnya bisa terbangun. Tapi yang dibangun di atas pasir, itu adalah rumah yang kalau datang banjir, datang hujan, mungkin datang gempa gitu, langsung rumah itu kolaps, langsung itu jatuh. Jadi sama saudara, sama seperti itu juga dengan harapan. Jadi harapan kita tuh seringkali jadi harapan yang, udah deh gue gak berani mengharap lagi. Udah deh nyerah aja deh. Jadi orang cepat nyerah, karena gak punya pengharapan yang kuat. Dan bagaimana pengharapannya bisa kuat? Dasarnya harus kuat. Jadi apapun yang sedang kita hadapi tidak akan pernah bisa menjatuhkan harapan kita. Harapan yang betul maksudnya. Harapan yang betul-betul saya taruh buat tahun 2024. Apa harapan saudara untuk tahun 2024? Pemulihan keluarga kah? Saudara mau ngelihat suami saudara yang tadi belum kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Yang istri mungkin belum percaya kepada Yesus tahun ini. Atau mungkin saudara sedang mengharapkan anak-anak kembali. Mereka tuh kayaknya udah jauh banget seperti prodigal son. Anak yang udah hilang. Tapi saya mengharapkan bahwa anak saya akan kembali pulang ke rumah. Tahun ini saya sedang berdoa. Itu harapan. Jangan sampai harapan saudara mati. Jangan sampai harapan saudara punah. Hanya karena situasi di sekeliling saudara yang menyebabkan saudara bilang gini. Gak mungkin harapan ini bisa tercapai. No, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang betul-betul saudara harapkan buat tahun ini terjadi. Taruh, bangun harapan saudara di atas dasar yang benar. Dan dasar itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sama seperti kita membangun rumah. Harus ada fondasinya yang kuat. Dan apa fondasinya itu saudara? Saya mau ucap syukur karena Paulus menuliskan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi seharusnya iman kita itu terbangun di atas dasar ini. Harapan kita dibangun di atas dasar iman ini maksudnya. Imannya apa? Iman timbul dari pendengaran. Jadi firman Tuhan harus menjadi dasar atas segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saya berharap untuk naik
karir saya semakin lebih bagus tahun ini, dasarnya harus firman Tuhan. Bukan perkataan manusia, bukan motivasi manusia. Ingat apa yang Paulus doakan. Setiap perkataan dan pemberitaan ini tidak kusampaikan dengan hikmat kata-kata manusia yang meyakinkan. Tetapi atas keyakinan karena kekuatan roh. Supaya iman kita, iman kami, iman jemaat tidak bergantung kepada hikmat manusia. Tapi pada kekuatan Allah. Jadi sekali lagi, ada harapan yang dibangun di atas perkataan hikmat manusia. Bisa terjadi, saudara. Saudara bisa dengerin podcast-podcast motivator dan lain sebagainya yang membuat saudara bilang ini, yes, saya bisa. Coba hitung, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes. Gitu. Ya kan, itu kan motivasi kan saudara. Yes, saya nggak bilang yang pria sejati, tapi yang saya bilang, orang tuh semangat bayar 1 juta, bayar 2 juta, bayar 10 juta untuk memotivasi hidupnya supaya dia punya pengharapan yang kuat. Nggak salah dengan itu, tetapi nggak kuat hanya dengan mendengar hikmat manusia. Tapi kita harus mendengar hikmat yang dari atas. Hikmatnya Tuhan itu apa? Firman Allah. Karena iman kita tumbuh karena perkataan Kristus. Karena firman Kristus. Jadi mari saudara, untuk kita bisa punya harapan selama tahun 2024. Apa harapan kita? Sekuat apa harapan kita bertumbuh? Sekuat apa kita pursue buat hope kita itu, buat ekspektasi kita itu? Sekuat apa kita akan membangun kebiasaan kita, disiplin kita, supaya kita bisa mencapai harapan kita, cita-cita kita. Itu dasarnya harus satu, firman Tuhan. Apa yang firman Allah katakan tentang kehidupan ini? Apa yang firman Tuhan katakan tentang pekerjaan ini? Apa yang firman Tuhan katakan tentang disiplin ini? Apa yang firman Tuhan katakan tentang keluarga? Apa yang firman Tuhan katakan tentang hubungan-hubungan? Jadi kalau saudara mau hubungan saya ini harapannya. Hubungan saya dengan orang tua saya dipulihkan tahun ini. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan tahun ini. Hubungan saya dengan bos saya. Hubungan saya dengan teman sekerja saya. Hubungan saya dengan teman sepelayanan saya. Whatever saudara. Apapun itu. Apa yang firman Tuhan katakan tentang itu. Jadikan itu dasarnya. Dan waktu kita berharap dengan dasarnya adalah firman Tuhan. Kita sedang menghidupi iman itu saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dasar itu harus sekali lagi firman Tuhan. Saudara bersama dengan saya katakan yes. Nah yang kedua saudara, unsur yang kedua dari dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapan itu adalah sesuatu yang kita belum lihat. Kita mengharapkan. Saya mengharapkan nanti pulang dari tempat ini. Nah itu dia, itu harapan saya. Saya harapkan besok, saya harapkan nanti waktu saya kerja. Saya harapkan nanti waktu anak-anak saya lulus kuliah, apa harapan saya? Belum saya lihat. Tetapi ada buktinya dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, yang saya tertarik adalah bukti di dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris, bukti itu dituliskan dengan assurance. Katanya assurance. Assurance itu artinya jaminan. Jadi jaminan atas segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jaminan. Nah jaminannya apa? Saya pernah ingat ada orang yang memberikan garansi. Jaminan. Oke kalau kamu beli barang ini jaminan 20 tahun. Kalau kamu beli mobil ini 20 tahun servis gratis. Udah lihat 20 tahun kemudian? Belum. Tapi ada jaminannya, ada kartu garansinya. Kalau kamu beli mobil ini maka garansinya kamu belum lihat. Garansinya adalah 20 tahun kamu nggak usah servis, bayar servis. Servisnya gratis. Nah, saya nggak tahu apakah ada perusahaan seperti itu. Tapi saya pernah dengar memang ada servis-servis gratis yang diberikan karena kita beli produknya mereka. Itu jaminan saudara. Nah tapi tadi pagi saya kasih contoh jaminan dari Pastor Yohana saya pinjam uangnya. Sekarang saya mau pinjam Pastor Heri. Pastor Heri punya uang nggak? Oh dia nggak punya uang saudara. Jadi dia nggak punya jaminan berarti. Nah, saya kasih contoh ya. Pastor Yohana masih, Lala bawa duit lah. Lah, perebut mereka, perebut berdua. Enggak usah satu-satu aja. Lala bawa duit. Boleh gak 100.000 buat saya? Buat saya, pinjam. Sudah perhatikan ya. 100.000. Asli nih. Asli. Thank you, Bang Michael. Uangnya Lala sih sebenarnya, uang istri ini.
100.000 kan? Saya pinjam. Apa jaminannya? Tadi Lala buru-buru buka dompet, kasih sama suaminya, tolong kasih Pastor Arif. Apa jaminannya bahwa uang ini akan kembali kepada dia? Apa jaminan? Ada jaminannya enggak? Ada jaminan? Untung gua khotbah. Jadi bisa ngambil uang orang. Ada jaminannya enggak? Tadi saya bilangnya pinjem. Ada jaminannya? Ada yang menjamin bortohnya? Nggak ada kan saudara? Tapi jaminannya apa? Jaminannya adalah reputasi saya. Track recordnya saya. Track record. Siapa saya yang mereka udah kenal lama. Itu jaminan. Walaupun mereka belum bisa lihat apakah ini akan kembali atau enggak. Mereka nggak tahu. Tapi mereka yakin bahwa kalau saya pinjam saya pasti balikin. Jaminannya rasa percaya karena track record, rasa percaya karena kredibilitas saya, percaya karena integritas saya yang mereka kenal saya selama puluhan tahun. Jadi waktu saya ngomong, ada uang 100.000, boleh gak saya pinjam sebentar? Mereka kasih. Karena kredibilitas. Reputasi. Saya buktikan di depan banyak orang, reputasi saya benar. Saya balikin. Mike, thank you Mike. Thank you Mike. Apa reputasi Tuhan buat saudara? Apa reputasi Tuhan buat saya? Bagaimana saya mengenal dia selama saya hidup ini, selama saya mengenal dia, seberapa kredibel Tuhan saya. Seberapa saya bisa percayai dia, itulah jaminannya. Saya nggak bisa lihat. Kalau Tuhan katakan, aku berjanji buat masa depanmu yang penuh dengan harapan. Saya nggak bisa lihat masa depan saya Tuhan. Tapi saya yakin dan saya percaya. Karena yang mengatakannya adalah Tuhan yang punya kredibilitas yang luar biasa. Tuhan yang sudah membuktikan over the years dalam kehidupan saya. Dia gak pernah tinggalin saya. Dia gak pernah membiarkan saya kekurangan. Dia gak pernah membiarkan saya minta-minta. Dia selalu ada bersama dengan saya. Dan dia selalu ada di mana saya membutuhkan dia. Dan karena itulah waktu dia katakan aku jamin masa depanmu. Tuhan itu jaminan. Aku percaya. That is faith. Itu iman. Bukti dari segala sesuatu yang saya harapkan punya masa depan yang luar biasa. Dan dia sudah katakan, aku janji buat masa depanmu yang penuh dengan harapan. Itu jaminannya. Siapa jaminannya? Firmannya. Jadi sekali lagi saudara, Roma 10 ayat yang ke-17 tadi katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan itu menjadi dasarnya. Menjadi dasar kita membangun harapan kita. Dan ketika kita membangun harapan kita di atas dasar firman Tuhan, kita pastikan bahwa harapan itu punya jaminan. Nggak mungkin nggak terjadi. Harapan kita pasti terjadi karena jaminan. Dan jaminannya itu apa? Firmannya. Jaminannya siapa? Pribadi Allah yang berfirman itu sendiri. Dialah jaminannya buat kita. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin saudara. Saya mau kasih tepuk tangan yang paling benar buat Tuhan kita. Buat Tuhan kita. Jaminannya adalah reputasinya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang Abraham. Saya singgung sedikit karena Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi saya harus libatkan dia dalam firman pada pagi hari ini. Waktu Abraham dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Abraham usia 75 tahun, Sarah 60 tahun. Jadi waktu dijanjikan lalu Abraham bilang, saya udah tua nih, saya udah nggak mungkin bisa, istri saya juga udah nggak haid, ya, jadi udah mati haid, jadi nggak mungkin bisa melahirkan. Gimana caranya? Bayi tabung belum ada sistemnya. Jadi, tapi karena Tuhan yang mengatakannya, ya saya percaya. Abraham pegang itu sebagai keyakinan percaya. Tapi dalam perjalanannya kita tahu 25 tahun perjalanan itu nggak mudah. Karena selama 25 tahun itu Abraham selalu menantikan. Bahkan di tengah jalan itu temptation-nya selalu ada, di mana Sarai pada saat itu katakan bahwa Bram kayaknya, bukannya Bram, Mas, saya kayaknya udahlah jangan berharap deh. Kita ini udah berapa tahun nih? Mungkin itu tahun keberapa ya? Saya nggak ngitung tuh tahun keberapa gitu mereka nunggu-nunggu. Mas udahlah Mas, berhenti berharap. Berharap maksudnya dari rahim saya, sudahlah. Itu di sebelah
cek dah. Cek toko sebelah. Itu di toko sebelah ini masih perawan dan masih muda. Rahimnya terbuka. Udah ambil dia jadi istrimu, ambil jadi gundikmu, lalu dia nanti akan melahirkan anak buat kita. Jadi minjem rahimnya aja. Kira-kira gitu kan saudara? Karena apa? Karena semua kesulitan yang dihadapi. Jadi ada banyak temptation yang dia hadapi. Tetapi sebenarnya Abraham dia jengkel dengan ide itu. Tapi ya karena istri ngomong. By the way ada khotbah sendiri buat ini. Karena istrinya ngomong ya udah dengerin aja deh. Dengerinlah dan pada akhirnya terjadilah itu. Nah saudara, apa yang Abraham lewati selama 25 tahun bukan hal yang mudah. Apa yang dia dengar dari Tuhan juga bukan sesuatu yang bisa dia pastikan terus dalam perjalanan itu bahwa iya pasti bisa. Enggak. Abraham mengalami up and down dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Selama dia menantikan harapan itu menjadi kenyataan. Tetapi dia percaya akan siapa yang mengatakannya. Itu tertulis di dalam firman Tuhan bahwa Abraham pada akhirnya dia enggak goyah, dia enggak bimbang, tapi dia memperkuat hatinya untuk semakin percaya. Nanti di ujung saya akan sampaikan buat saudara. Tetapi Kejadian 15 ayat yang pertama bilang begini. Waktu Abraham bilang enggak mungkin, Tuhan saya ini udah tua lah, udah biar Eliezer aja lah yang jadi nanti pengganti atau yang menerima warisan saya. Saya udah enggak mungkin bisa punya anak, enggak mungkin bisa jadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham, ayat yang pertama dari pasal 15 Kejadian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan di tengah-tengah kebimbangannya, di tengah-tengah rasa ragu-ragunya Allah berfirman, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Hari ini saya ingin berfirman, berkata-kata kepada saudara melalui firman Tuhan ini. Kalau ada di antara saudara saat ini yang sedang meragukan apakah harapan saudara yang sudah doakan lama itu akan jadi kenyataan tahun itu enggak. Saudara enggak tahu, saudara enggak yakin. Dan saudara sedang bergumul, apakah mungkin Tuhan, apakah bisa Tuhan, saya enggak tahu. Ketika saudara sedang mempertanyakan hal ini, dengar firman Allah pagi ini, jangan takut, sebut nama saudara. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saya perkatakan ini waktu saya persiapan. Jangan takut Arif Multi. Sebab akulah perisaimu kata Tuhan. Upah Arif akan sangat besar. Cuma yang satu yang aku minta kata Tuhan. Jangan kamu takut. Karena akulah perisaimu. Nah saudara, jaminan tadi. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham juga sama, belum ngelihat anaknya dilahirkan. Tapi dia kembali percaya ketika Allah bilang, jangan takut akulah perisaimu. Perisai, shield dalam bahasa Inggrisnya, itu menjadi perlindungan atau tameng yang bisa menjaga kita dari segala keraguan-raguan. Tuhan katakan, I am your shield. Akulah perisaimu yang akan menjaga engkau dari setiap keraguan-raguanmu, dari setiap ketakutanmu, dari setiap kebimbanganmu. Akulah yang menjadi Allahmu. Pegang aku, percaya kepadaku karena akulah perisaimu. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu mereka justru akan menerima upah yang dari Tuhan. Kalau orang percaya kepada Tuhan sebagai perisai dia, yang melindungi dia dari segala kebimbangan, dan hanya orang yang tidak bimbang akan menemukan jawaban dari Tuhan. Jadi akulah perisaimu atas kebimbanganmu. Akulah perisaimu atas ketakutanmu. Akulah perisaimu atas kekhawatiranmu. Akulah perisaimu atas ketidakpercayaanmu. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin gak bisa engkau percaya, untuk bisa sampai kepada harapanmu. I'm your shield. Akulah perisaimu. Amsal menjelaskan lebih jelas lagi saudara. Amsal pasal 30 ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Catat baik-baik, garis bawahi ini di dalam note saudara. Semua firman Allah adalah murni. Dan firman itu adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi kalau saudara sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Dan harapan saudara begitu kuat. Mimpi saudara begitu kuat. Ada keinginan yang besar dalam diri saudara untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Saudara bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada tahun yang lalu. Saudara punya pengharapan. Dasari pengharapan saudara itu di atas firman. Dan izinkan firman itu akan menjadi seal buat saudara. Akan menjadi perlindungan buat saudara. Untuk tidak lagi diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan dan ketidakpercayaan.
Karena masih mungkin bahkan Abraham, bapak orang beriman, masih mungkin dia juga bingung, masih mungkin dia juga mempertanyakan. Tapi Tuhan katakan, I am your shield. Abraham, fear not. Jangan takut karena akulah perisaimu. Dan upahmu akan sangat besar. Firman Tuhan adalah perisai buat orang-orang yang berlindung kepadanya. Sudah bersama dengan saya? Saya masih punya waktu sedikit. Saya tutup dengan satu cerita dari ayat Matius pasal yang ke-14, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Matius 14, 22, 31. Yang masih bersama dengan saya katakan amin. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut, fear not, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah saudara, melatar belakangnya cerita ini. Saya mau cerita sedikit buat saudara, tarik mundur ya. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, itu Yesus jalan di tepi pantai. Itu murid-murid pertama Petrus, ada Yakobus di sana, ada Andreas, saudara-saudaranya. Itu lagi membersihkan jala. Saudara ingat ceritanya ya? Ikutin cerita ini sebentar. Jadi mereka lagi bersihin jala, terus Yesus bilang ini, terus boleh pinjam ininya gak? Boleh pinjam perahunya gak? Oh sus, boleh sus gitu. Ada Yesus naik ke perahunya, lalu dorong sedikit, lalu Yesus mulai khotbah. Dia mulai khotbah, sementara Petrus dibilang itu membereskan jala. Karena semalam-malaman habis kerja itu gak dapat ikan, jalannya masih berantakan. Lagi diberesin, lagi disuir-suir gitu kira-kira. Nah Yesus khotbah, nah begitu Yesus khotbah beres, kan Petrus sambil suir-suir, apa tuh namanya? Membereskan jalannya, Yesus kan dengerin khotbahnya. Nah waktu denger ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Nah ketika Petrus, oh iya betul juga itu, wah amin, amin. Dia sambil beresin, lalu Yesus bilang begini, terus kita masuk lebih dalam yuk. Nanti kita ambil ikan di sana, kira-kira gitu saudara. Lalu tapi guru udah semalam-malaman loh. Ini kami kan udah dari malam tadi, makanya ini gak dapat ikan sama sekali. Sekarang udah mulai siang, udah mulai terang. Ikan gak mungkin ada. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, sudah perhatikan. Karena engkau yang menyuruhnya, oke kami akan lakukan. Lalu Petrus dorong, lalu mulai ke agak dalam. Nah di tengah-tengah danau itu Yesus bilang, terus lemparkan jalamu. Kita tahu ceritanya, lempar jala, wah ikannya banyak banget saudara. Nah ketika tangkap ikan, gak bisa masuk ke perahu mereka. Petrus harus panggil teman-temannya, perahu temannya. Hai come, berkatnya banyak nih, ayo cepetan ke sini. Lalu pisah, dibagi dua. Dan akhirnya sampai, dan itu saat itu juga mereka bertukuk sujud di hadapan Yesus dan bilang, Petrus bilang, anyah dari hadapanku karena aku nih manusia berdosa. Engkau luar biasa, engkau nabi. Sudah perhatikan, Tuhan engkau adalah Allah yang melakukan mujizat di depan mata saya. Wow, saya percaya. Dari saat itu Yesus bilang gini, kalian ikut aku. Hari itu juga mereka tinggalkan pekerjaannya dan ikut Yesus. Sudah perhatikan ya, ini perjalanannya terus berkembang nih. Waktu ikut Yesus, tiba-tiba di tengah jalan ada orang mati. Nah ketika ada orang mati, itu lagi kedukaan, di sini lagi bersuka cita nih, lagi KKR, di sana ada yang meninggal. Terus tiba-tiba begitu ketemu, dengan rombongan ketemu, lalu Yesus bilang, ini anak bangkitkan dia, angkat dia, keluarkan dia dari rak, bukan raknya apa tuh namanya, tandunya, ayo angkat dia dan biar dia hidup. Lalu pada saat itu juga hidup kan saudara, dan ini kan orang mati dibangkitkan. Ini cerita dari mana ini? Terus murid-muridnya bilang, wah
gila nih kita ngikutin nabi yang excellent nih. Tapi beberapa minggu sebelumnya sebenarnya Yesus ajak mereka ke pernikahan. Nah dalam pernikahan itu Yesus juga lagi kongko-kongko sama saudaranya, lagi ngobrol sama murid-muridnya, lihat-lihat sana sini gitu. Ini siomay yang enak yang mana, ini ada. Nah gitu kan biasanya kalau ke pesta kan gitu, saudara lihat makanan yang mana. Terus tiba-tiba ada pemimpin pesta bilang sama ibunya Yesus, sama Maria. Bu, ini ada ini loh, mereka tuh kehabisan anggur. Nah, terus gimana? Ya gak tahu gimana nih, kacau nih pesta nih. Nah ibunya Yesus kan concern kan, lalu ngomong sama Yesus, Sus, ini ada Mas atau JJ gitu ya. Yesus kan gitu, Yesus gitu ya. Ini ada yang kekurangan anggur, mereka kekurangan anggur, gimana? Pendek cerita. Akhirnya Yesus mengubahkan air putih menjadi air anggur. Dan air anggur yang paling enak yang mereka pernah cicipi sebelumnya. Wah, murid-muridnya lihat juga, oh gile banget ini top banget, ini pelaku mujizat yang luar biasa nih. Hebat banget gitu. Jalan lagi, ada orang dua buta. Teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Padahal Yesusnya ada di sana. Yesus anak Daud. Yesus sana. Yesus anak Daud. Kasihanilah kami. Gitu. Terus Yesus bilang, bawa mereka ke sini. Bawa. Terus akhirnya Yesus tanya, apa yang kamu mau aku lakukan buat kamu? Supaya mata kami bisa lihat, guru. Kamu percaya aku bisa lakukan? Percaya guru. Jadilah sesuai dengan imanmu. Lalu Yesus mulai gitu ya. Terus akhirnya mereka melihat. Wah. Terus murid-muridnya. Keren banget ini. Sudah lihat ya, mujizat dilakukan oleh Yesus. Murid-muridnya nonton. Aman gak bersama dengan Yesus? Aman. Mau bayar pajak gak punya uang? Yesus bilang mancing, ada ikan di sana. Ikan ditangkap, lalu ada satu uang di dalam mulut ikannya bisa bayar pajak. Tenang, kalau ikut Yesus, pajak dibayarin. Ikut Yesus, semuanya enak, sakit disembuhkan, semuanya enak. Karena apa? Yesus hebat, Yesus berkuasa. Imannya kepada Yesusnya benar, gak salah saudara. Tapi saudara lihat, ketika satu saat Yesus lagi khotbah di hadapan 5.000 orang laki-laki saja. Pastor Yohana pernah khotbah ini kata sekitar 15.000 orang. Karena laki-laki bersama dengan istrinya jadi 10.000, bersama dengan satu anaknya 15.000 kira-kira. Tapi ini laki-laki saja 5.000. Nah ketika Yesus lagi khotbah mereka udah kecapean dari pagi sampai sore, sampai siang gitu sampai sore. Lalu Yesus bilang, mereka harus kasih makan nih. Enggak, guru suruh mereka pulang aja. Enggak, kamu. Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Mana mungkin guru, gak mungkin. Lihat Yudas, berapa duit yang kita punya? Gak cukup. Mau sebanyak apapun uang kita gak akan cukup. Kalaupun kita punya uang cukup, gak mungkin ada restoran yang buka. Udah pada tutup. Udah sore pada saat itu, kemana kita harus cari makanan? Gak mungkin. Udah guru suruh mereka pulang aja, udah itu lebih aman, Tapi Yesus bilang enggak. Sudah perhatikan deh, saya enggak bicara mengenai 5 roti dan 2 ikan ya, tapi saya bicara mengenai Yesus sedang mau mentransfer imannya kepada murid-muridnya. Jangan cuma sekedar saya yang sanggup melakukan mujizat, ngalamin mujizat, tapi kamu juga akan mengalami mujizat. Di tangan kamu juga akan ada mujizat. Sudah tahu ceritanya, saya pernah khotbahkan ini kan. Lalu setelah mereka cari-cari enggak ada anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Dipersembahkanlah pada Yesus. Andreas bawa, guru ini ada anak kecil punya nih. Tapi tolong nanti digantiin ya, kira-kira gitu. Ini makan siangnya dia soalnya. Ya udah kasihan dia nanti gak makan. Ya udah, sini 5 roti 2 ikan. Yesus mengucap syukur sementara murid-muridnya nungguin nih. Gila nih mujizat nih, multiplikasi nih. Kita tunggu. Yesus akan lakukan sesuatu nih pasti nih. Kalau dia udah ngomong kok. Terima kasih, mengucap syukur. Dia pecahkan rotinya karena 5 roti dipecah jadi 2. Jadi 10 roti kan. Ditambah 2 ikan, 12. Jadi seorang murid dapat sepotong roti dan ada yang dapat ikan. Dan mereka bagiin, bukan dibagiin. Yesus bagikan kepada mereka, bukan kepada orang banyak. Terus sini, iya guru, nih roti kamu bagi. Petrus pikir harusnya kan kamu yang bagiin, bukan saya. No, kamu harus beri mereka makan. Andreas, sini Andreas. Iya guru, nih ikan, kamu potong ikannya, kamu bagi. Gimana mungkin guru? Gak akan cukup, ini tangan saya cuma segini. Sudah lihat gak? Yesus sedang transfer imannya kepada muridnya. Saudara gak dengar saya nih. Yesus sedang transfer iman kepada muridnya. Kalau dulu Yesus yang lakukan, sekarang tangan kamu yang harus lakukan. Kamu harus ngalamin sendiri. Tapi aku sudah berkatin.
Petrus sudah dipanggil, Andreas, Yakobus, Matius, siapa lagi murid Yesus? Thomas, Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas, Andreas, Petrus, Yohanes. Terus dipanggilin satu-satu. Sorry gak hafal muridnya Yesus. Gak lulus sekolah minggu kayaknya. Panggil satu-satu, bagiin sama mereka. Lalu mulai, murid-muridnya kan dengan ngegeter, mulai jalan dan mulai bagiin roti sama ikan kan. Yesus ngapain? Sok bagiin. Udah dong, Yesus sudah berkatin. Udah dong, Yesus sudah lakukan bagiannya. Sekarang giliran kamu harus ngalamin mujizat. Imannya mesti balik kepada kamu sekarang. Bukan terus sama aku. Sudah tangkap gak ini? Dan apa yang terjadi? 5.000 orang makan sisa 12 bakul. Di situ mereka kaget. Wah, rupanya kalau kita juga percaya, kalau kita juga bersama dengan dia, kita ngikutin apa yang dia katakan, kalau kita berani melangkah dengan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan semua orang makan, jaminan dari siapa yang bicara dan siapa yang sudah memberkati, itu dia jaminannya. Yang kita belum lihat nih orang lain makan, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena iman itulah mereka lihat mujizat 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yes. Nah cerita ini gak selesai nih saudara. Mereka kan masih amazed banget kan. Wah gila. Maaf ya saya pakai bahasa sehari-hari. Gila banget. Itu saya yakin seminggu tuh gak beres, sebulan gak beres. Jadi bahan omongan terus tuh. Tangan gue 5.000 orang lu makan ini gak bisa habis lu. Belum beres kan, malam itu juga kan Yesus bilang udah malam kan, udah makan kenyang kan. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang, ayat yang tadi kita baca. Yesus menyuruh mereka pulang. Lalu menyuruh murid-muridnya duluan menyeberang lewat danau. Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Malam itu angin sakal katanya besar sekali. Perahu mereka diombang-ambingkan. Wah mereka udah kalang kabut. Dan pada jam 3 pagi dikatakan ayat tadi. Yesus turun, Yesus berjalan di atas air. Kejadian di perahu ini kan sebenarnya deja vu. Pernah terjadi dulu. Ingat-ingat nih, rasanya pernah terjadi nih. Dalam badai seperti ini waktu itu Yesus tidur. Ingat gak loh Yesus tidur? Iya. Ingat gak bahwa dia memberhentikan badai? Iya. Sekarang dia gak ada loh, gimana nih? Mereka dalam keadaan bingung seperti itu takut. Sudah bisa bayangin takut mati di tengah danau karena angin ribut dan gelombang. Terus datang seseorang yang mereka karena blur gitu, karena badai gitu, mereka ada yang jalan di atas air. Dan itu disebut hantu. Udah takut sama mati, takut sama setan. Kan komplit itu saudara. Takutnya double. Takut mati, setan takut. Ketakutanlah mereka. Dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi bingung, dalam kondisi segala macam gitu. Yesus bilangnya apa? Shh. Ini aku, bukan hantu. Ini Tuhan. Tuhan. Yang mana yang benar? Ini Tuhan. Kalau kamu bilang hantu, ini Tuhan. Kebalikannya. Ini aku. Jangan takut. Shh, jangan takut. Saudara, kalau dalam kondisi seperti itu, kan murid-muridnya sekali lagi deja vu kan. Ingat peristiwa yang lalu kan. Kalau Yesus itu, permohonan mereka apa? Kan pasti dalam pikiran kita juga sama. Tolong berhentiin badainya. Seperti yang waktu itu Yesus tolong stop badai ini. Karena badai ini bisa menenggelamkan kita. Sementara engkau ada di sana, tolong berhentikan ini. Tapi ada satu hal yang stuck dalam hati saya. Dan itu memberkati saya luar biasa ketika Petrus. Yang saya menganggap Petrus seharusnya bilang begitu. Guru kalau itu engkau, stop badai ini. Tapi Petrus gak bilang itu. Sudah perhatikan apa yang dia bilang tadi? Guru kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Jawaban yang gak wajar. Yang seharusnya kalau itu engkau, tolong stop badainya karena engkau berkuasa. Engkau pelaku mujizat. Tapi Petrus enggak. Kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Dan Yesus bilang, datanglah. Dan saat itu saudara, karena Yesus yang bilang, Petrus punya jaminan karena yang ngomong datanglah adalah Yesus pelaku mujizat. Dia yakin, dia percaya banget, dia punya dasar dari apa yang dia harapkan. Dia harapin apa? Dia bukan harapin badai yang berhenti, dia harapin dia berjalan di atas badai. Dan waktu dia
Dan waktu dia taruh iman dia, dan terus dia berjalan di atas air. Dia jalan beberapa langkah. Sudah ada banyak orang bilang Petrus nggak percaya sih, makanya dia tenggelam. Buat saya bukan masalah Petrus nggak percaya. Buat saya adalah karena Petrus percaya dia bisa jalan di atas air. Sudah bersama dengan saya? Banyak orang ngenyek. Karena lu gak percaya lu jadi tenggelam. Mungkin murid-muridnya bilang, lu sih gak percaya jadi tenggelam. Petrus bisa balikin gini, lah lu gak mau jalan di sini. Nah, gue udah jalan di sini, lu belum kan? Saya ngerti maksudnya? Jadi doa saya adalah iman kita di tahun 2024 bukan lagi iman yang ada pada Yesus Kristus. Justru sekarang iman 2024 adalah iman Yesus Kristus menjadi iman kita. That is the point. Karena Petrus bisa bilang begini, kalau itu engkau berhentikan badai, bisa. Tapi Petrus nggak bilang begitu. Petrus justru bilangnya, kalau itu engkau ajak aku berjalan di atas air. Karena aku percaya kalau engkau bisa berjalan di atas air, bersama dengan engkau, aku juga akan berjalan di atas air. Kalau engkau bisa berjalan di atas badai, bersama dengan engkau, aku juga akan berjalan di atas badai. Aku nggak minta badainya berhenti, tapi aku minta supaya engkau beri aku kekuatan untuk berjalan di atas badai. Dalam nama Tuhan Yesus, Petrus jalan di sana. Yes. Nah ini loh saudara, seringkali kita doa kita nih begini. Tuhan ada badai nih, singkirkan badainya. Padahal Tuhan bukan... Buat Tuhan menyingkirkan badai itu hal yang biasa. Itu hal yang mudah buat Tuhan. Tetapi yang sulit buat Tuhan adalah bagaimana caranya supaya kita punya iman untuk enggak lagi berdoa buat cuma sekedar badai berlalu. Karena badai pasti akan datang lagi. Tapi setiap kali badai datang, biarlah kamu punya iman yang sama dengan aku. Setiap kali badai datang, kamu akan berjalan di atas badai. Kamu akan jalan di atas kemenangan. Kamu akan berjalan di atas kekuatan. Walaupun masalah kamu enggak selesai. Tapi kamu bisa berjalan di atas masalah kamu. Dan saat itulah kamu bisa mengalahkan masalahmu. Saudara, saya jalan sedikit lagi. Ini kasih ilustrasi. Kalau saya jalan pada level lantai ini, saudara. Ini kan levelnya saya jalan di sini udah biasa. Saya jalan di level yang biasa. Dan ketika Tuhan izinkan ada masalah yang setinggi ini di hadapan saya. Ini mentok, saya udah gak bisa lagi jalan karena mentok. Ini ada masalah. Dan seringkali saya berdoa supaya masalah ini, singkirkan Tuhan masalah ini, supaya saya bisa berjalan lancar. Singkirkan masalah ini. Dan yang terjadi adalah, seringkali Tuhan tidak menyingkirkan masalah ini. Tuhan izinkan masalah ini ada di sini. Supaya apa? Supaya saya percaya bahwa kalau dia izinkan ini ada di sini, maka dia akan pimpin saya. Waktu saya sungguh mempercayai dia akan pimpin saya walaupun susah, walaupun berat. Walaupun kayaknya gak mudah, walaupun kadang-kadang membingungkan, walaupun kadang-kadang Tuhan ini gak nyaman, tapi saya naik, saya bisa menang. Masalahnya tetap ada, tapi saya bisa naik dari satu level kepada level yang baru, sehingga sekarang saya bisa berjalan di level yang lebih tinggi. Dan yang Tuhan mau buat kita 2024 adalah jangan terus berjalan di level yang sama. Mari gunakan iman kita untuk minta sama Tuhan, bukan cuma sekedar menghalaukan badai di depan kita, tapi minta seperti Petrus, Tuhan supaya aku bisa berjalan bersama dengan Engkau di atas badai. Aku tahu Tuhan, ini susah buat saya. Ini tekanannya terlalu besar buat saya. Tanggung jawabnya terlalu besar buat saya. Tuhan saya harus lewati ini, membuat saya pusing. Membuat saya, Tuhan saya nyerah aja deh, Tuhan saya mundur aja deh. Terus Tuhan bilang, kenapa harus mundur? Bisa aja aku stop, bisa. Tapi kamu akan tetap berjalan di level yang sama. Saya ngalamin banyak hal yang saya bilang, Tuhan saya salah ambil keputusan. Nah saya kemarin kenapa sekarang jadi tambah berat nih. Perjalanan saya jadi tambah berat. Tanggung jawab saya jadi semakin tambah gede nih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukankah kamu minta berjalan dari satu iman kepada iman? Dari iman kepada iman. Dan kalau saya berjalan sekarang di level ini, artinya saya bisa lebih tinggi dari level yang sebelumnya. Dan kalau saya mau terus berjalan bersama dengan Tuhan dan dia izinkan terus saya berjalan di atas tangga yang berikutnya,
maka saya akan berada di tangga dan bahkan saya akan bisa ada di atas sana lebih tinggi dari level ini. Cuma pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita rela untuk mengizinkan Tuhan mengerjakan kehidupan kita, mentransfer imannya menjadi iman kita juga, itu melalui setiap masalah yang kita hadapin, tantangan yang kita hadapin selama tahun 2024. Dan kita katakan, Tuhan, suruh aku berjalan di atas badai ini. Quote buat saudara dan buat saya, berdoa bukan hanya untuk kelepasan, tetapi untuk kekuatan. Bukan cuma sekedar untuk menghindari masalah, menghapuskan masalah, mengeliminir semua kesusahan, tapi berdoalah untuk bisa kuat ketika masalah itu Tuhan izinkan ada di depan kita. Hadapi itu, berdoa buat itu. Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang baru dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Nah, yang menjadi penghalang saudara, yang menjadi penghalang buat kita untuk percaya kepada Tuhan adalah kebimbangan kita. Rasa bimbang kita, rasa gak yakinnya kita. Karena apa? Karena logika kita sebagai manusia gak temu dengan pengharapan kita. Gak ketemu dengan harapan-harapan kita yang belum bisa kita lihat dan belum bisa kita jangkau. Yang kadang-kadang perlu perjalanannya panjang, perjalanannya sulit. Logika kita bilang gak mungkin nih. Karena harapannya ada di situ. Logika saya ada di sini. Itu yang disebut dengan kemustahilan. Tetapi sudah bisa bayangkan sekarang ketika ada hikmat Tuhan yang di atas masalah kita, itu menguasai kita, tinggal di dalam kita. Hikmat yang dari atas yang kita hidupi setiap saat, setiap hari. Maka hikmat itulah yang akan mengangkat kehidupan kita. Sehingga masalah yang atau harapan-harapan yang harus kita tembusi banyak masalah untuk mencapainya. Itu kita bisa naik selevel dan akhirnya harapan itu akan menjadi kenyataan. Itu yang disebut dengan mujizat. Saya tuliskan ini buat saudara. Kemustahilan adalah ketika hikmat manusia dan harapannya tidak bertemu. Jadi mustahil. Tetapi mujizat adalah ketika hikmat Allah dan harapan itu menyatu jadi mujizat. Dan itu yang Yesus ajarkan buat kita. Roma pasal yang keempat, saya tutup dengan ayat ini. Roma 4 ayat yang ke-20. Mengenai Abraham, saya tutup dengan ini sekali lagi saudara. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham memegang janji Allah, percaya akan apa yang dia harapkan bahwa satu saat nanti keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dia percaya walaupun dia belum bisa melihat. Lalu dia diperkuat dengan imannya. Dia tidak menjadi bimbang, dia tidak menjadi tidak percaya. Petrus memang betul akhirnya tenggelam karena kebimbangannya. Makanya kenapa Yesus katakan, kenapa engkau menjadi bimbang orang yang tidak percaya? Kenapa engkau jadi bimbang? Padahal engkau bisa terusin jalan di atas air. Karena engkau bimbang. Bagaimana saudara supaya kita jangan bimbang? Kebimbangan selalu ada di setiap corner kehidupan kita. Ketakutan seringkali mengikuti kita juga. Karena kondisi yang kita lihat dengan mata jasmani kita, dengan logika duniawi kita. Logika yang bagus, mata yang bagus saudara. Tapi begitu melihat sesuatu yang gak mungkin kita akan katakan gak akan tercapai. Tapi ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Mari bergaul dengan firman-Nya. Karena firman itu adalah hikmat, logika yang dari atas. Logikanya sorga. Dan logikanya sorga seringkali menembus logikanya dunia. Sehingga apa yang logika dunia katakan mustahil, logika sorga mengatakan mujizat. Tidak ada yang mustahil. Mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Gimana kita bisa membangun iman kita? Satu, belajar mendengar firman Kristus. Bergaul dengan Allah tiap hari. Makanya selalu di awal tahun ini saya ingin mengajak pada saudara, ingatin lagi saudara. Mari kita bergaul dengan dia. Bergaul dengan firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah dasar buat harapan kita. Dan juga jaminan buat apa yang kita belum lihat. Itu firman-Nya Tuhan. Dan kalau kita kuat dengan firman-Nya, kita terus belajar firman-Nya. Bukan berarti kita gak pernah akan jatuh. Betul kita mungkin saja jadi gagal. Pernah gagal, akan ngalamin kegagalan. Tapi tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita.
Dan mulai besok saya mau mengajak seluruh Bethlehemers. Mulai besok tanggal 8 Januari sampai tanggal 28 Januari kita akan mulai dengan doa puasa 21 hari. Dan saya berharap saudara semua ikut. Walaupun saudara katakan saya gak kuat pastor untuk doa puasa atau puasa gak makan, saya gak kuat. Gak apa-apa saudara, puasa aja dari malam terakhir saudara makan sampai besok siang, saudara makan siang, saudara skip makan pagi sekali, gak apa-apa, itu puasa ya saudara. Atau saudara mungkin skip untuk makan yang saudara suka misalnya. Saya gak makan nasi dulu, saya makan sayur aja misalnya. Boleh, silakan. Atur waktu saudara, tapi kita akan fokus untuk doa dan puasa selama 21 hari. Karena di situ kita akan sama-sama membangun pergaulan kita dengan Tuhan. Mari mulai tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Mulai dengan iman bersama dengan Tuhan. Dan lihat apa yang kita harapkan untuk tahun 2024 pasti akan jadi kenyataan. Dan buktikan apa yang kita nggak lihat sekarang, tapi itu akan kelihatan nanti di depan. Karena Tuhan adalah jaminannya. Sudah bersama dengan saya? Mari sama-sama saya mengajak saudara, kita akan doa puasa 21 hari mulai besok. Lakukan ini sekuat saudara, semampu saudara. Tapi kalau saudara kuat, bisa puasa 12 jam, saudara puasa 18 jam, silakan. Lakukan saja apa yang bisa saudara lakukan. Tapi yang penting kita berdoa, kita berpuasa, kita membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Tundukkan kepala saudara sebentar, datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Singers akan tolong kita nyanyikan satu pujian yang mengantar firman ini. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Yes, Kekuatanku di dalam, kami akui Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam. Kau yang berkuasa Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini, Kau yang berkuasa. Yang berkuasa, surga bumi Amin. kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Bangkitkan iman Tuhan saat ini. Yang berdaulat, surga bumi Kirimkan karunia iman saat ini Tuhan. menyembah Yesus, Raja segalanya. Firman-Mu ya dan amin. Kau yang berkuasa, Engkau berkuasa Tuhan. surga bumi Amin. kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, Engkau berdaulat Tuhan. surga bumi Firman-Mu berdaulat atas hidup kami. menyembah Yesus, Raja segalanya. Sementara saudara tundukkan kepala sebentar, tutup mata saudara. Berapa banyak di antara saudara pada siang hari ini mendengar firman dan katakan, Tuhan itu saya banget. Saya butuh firman Tuhan ini. Saya butuh Tuhan untuk membangun iman saya memulai tahun ini. Ada banyak hal yang saya akan mulai. Hal-hal baru mungkin akan mulai. Ada yang mulai usaha yang baru. Mungkin saudara akan memulai musim yang baru. Apapun itu saudara. Saat ini ketika saudara datang mendengar firman Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mau katakan, aku butuh iman itu Tuhan. Dan aku mau Engkau mengaruniakan iman itu kepadaku. Karena iman adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan buat kita. Namun iman juga tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau memberikan karunia iman itu buat kita, mari bagian kita adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Maka itu akan menjadi dasar untuk segala sesuatu yang kita harapkan untuk tahun 2024. Berapa banyak di antara saudara mau katakan ini? Di dalam nama Yesus, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Allah yang berkuasa. Yang berkuasa di sorga dan di bumi. Untuk menyertai aku memulai hidupku dengan iman di tahun 2024. Angkat tangan saudara sama-sama. Yes, yes. Tuhan Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Tuhan Engkau lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan Engkau dengar doa kami Tuhan.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, amin. Mari saudara yang sudah angkat tangan bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan dengan iman, Engkau yang berkuasa. Engkau Tuhan Allah yang memerintah di bumi dan di surga. Yes, amin. Jadilah seperti imanmu dalam nama Yesus. Kami pegang surga bumi. Now Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Jadilah Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Bapa, saat ini aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, untuk semua hamba-hamba-Mu termasuk hamba-Mu, dengan semua keluarga kami. Sementara kami angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Karunia iman itu dicurahkan di atas kami. Karunia itu terjadi di atas kami. Tuhan, apapun yang kami harapkan, iman Tuhan di dalam nama Yesus akan mengawali semuanya. Iman akan menjadi dasar dari semua yang kami harapkan. Dan sekali lagi, apapun yang tidak kami lihat, apapun yang belum kami lihat sampai saat ini, tapi kami harapkan dan kami percaya Tuhan Yesus adalah jaminan untuk harapan kami akan terjadi. Karena waktu kami lakukan apapun yang sesuai dengan firman Tuhan. Pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami, bisnis kami, hubungan-hubungan yang kami bangun, keluarga kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami mau bangun harapan di atas semuanya itu di atas iman kami. Dan kami percaya sekali lagi Yesus menjadi jaminan bahwa harapan kami adalah harapan yang pasti. Tidak pernah mengecewakan. Dan kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Dalam nama Yesus sebagai penguasa langit, bumi, surga. Dalam nama Yesus kami agungkan Engkau. Mari sembah Dia sama-sama saudara. Sembah Dia, amin. Kami hidup bersama dengan Engkau dan percaya Tuhan, amin. Oh ya Tuhan, dalam nama Yesus. Yes. Kami percaya akan kebesaran Tuhan. Reputasimu tidak dapat diragukan. Amin. Kau yang berkuasa, surga bumi, kata nyembah Yesus, Raja segalanya. Amin. Jadilah Tuhan. Sekali lagi, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Surga bumi dan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi. Engkau Raja. Mari sembah Dia bersama-sama saudara. Yakin dan taruh iman saudara pada pagi hari ini kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk semua harapan-harapan saudara buat tahun 2024. Apapun harapan saudara, taruhkan dasarnya iman saudara kepada Tuhan yang dapat dipercaya. Yang janjinya ya dan amin. Reputasinya tidak diragukan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak, sekali lagi Tuhan, kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami taruhkan semua harapan-harapan kami di keluarga,
dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam tempat-tempat dimanapun Tuhan tempatkan kami, di kampus, di sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Semua harapan itu didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakini dijamin oleh reputasi Allah yang tidak pernah berubah. Dalam nama Yesus kami akan lihat kemenangan. Jalan dari satu iman kepada iman selama tahun 2024 ini. Dan kami mulai 2024 sekali lagi dengan iman kami kepada Tuhan. Percaya kami kepada Tuhan dan kuatkanlah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Dan semua yang terima firman ini sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Amin.